bakalan satu role tipis ya. dan gampang banget menurutku untuk di pick off. Ataupun bahkan time journey-nya bisa di copy sama Valentina. Nah, ya itu juga. Pushing pala Berbi. Ada Valentina yang dibawa masalahnya. Dan untuk selanjutnya, geng Kapak Basreng akan menentukan pilihan mereka. Seperti apa kali ini? Halkar ternyata yang menjadi pilihan berikutnya. Oke, Helker. Salah satu hero pool dari seorang Ashe dan juga Balmond ini kenapa di-ban? Karena hero pool dari seorang siapa namanya? Sky. Feli. Soalnya memang menurutku kalau misalnya dengan permainan seperti ini mungkin mereka mau bermain hero-hero yang kalau ada Balmond jadinya ke counter. Kalau mainnya atau mungkin yang mainnya deket-deket jaraknya. Karena kalau Balmond itu kan Cyclone deket-deket kan? Iya, hero-hero jalan berarti ya. Iya. Atau hero melee. Bahasa keren ya. Dan ini untuk Alchemica last banningnya dengan adanya Balmond. Dan selanjutnya jatuh ke tangan Akai, 2 hero gasing. Berarti benar-benar sih mereka kayaknya bakal pengen ngambil untuk hero jalan dari sisi jungler ya, karena Julian kemungkinan besar bakal ada di area mid. Terus gold lanernya masih terbuka cukup lebar. Kalau gold lane-nya terbuka sih sebenarnya mungkin bisa Popo udah gak ada ya buat seorang siapa namanya Cincau. Clean paling Clean, yes, Clean Cloud. Kari. Beatrix Kari bebas kita sebut. tapi cerita Hayabusa dulu. Capek deh. Troll. Terus Hari-hari di PHP-in guys. kayaknya Sky mau ngasih tahu karena Sky juga hero pegangannya Hayabusa. Oke. Aku pernah digendong dia. Waduh. Kayaknya mantap. Mantap. Tapi itu zaman dulu. Sebelum revamp. Nah, siapa tahu kan abis revamp malah makin OP. Iya. Kita nggak tahu. Kita harus nonton aja nanti untuk game yang kedua. Karena Alchemica akan menentukan 2 pilihan mereka terakhir, hero jalan apa sih, hero melee apa yang pengen mereka bawa, karena udah nge-ban karena Balmond dan juga ke arah Akai. Dan terutama ini bakal harusnya ke arah jungler. Roger kah? Roger boleh kalau misalnya mereka mau. begitu. Aku itu lagi. Dan Kari dibalik, ditukar. Siap. Pertukaran pelajar. Iya. Enggak, yang ini pertukaran ke pelajar antar negara. Negara Alchemica dan negara GPX Basreng. Betul. Kalau mungkin GPX Basreng Antara banyak gorengan. Kerajaan. Kerajaan, iya. Arab Kingdom kan, pindah ke Oh iya. Kapak. Siap. Franchise. Franchise. Siap. Nah, oke. Ini dia untuk last pick-nya dari geng Kapak Basreng. Kita bakal lihat hero seperti apa yang akan dibawa. Karena ternyata ada Iritel. Sudah lama tidak melihat Iritelnya Cincau. Ya. Karena waktu itu Cincau memang pernah pernah request. Maksudnya pernah bilang, aku tuh bisa main Iritel, cuman belum dikasih gitu. Hari ini kita akan melihat lagi. Karena aku lihat dia waktu itu juga waktu Iritel awal-awal yang di buff. Yes, langsung tuh ya. Iya. Dan enaknya kan kalau Iritel itu dia ibaratnya nembaknya itu 360. 360 bisa Maksudnya sambil kiri kanan jalan. depan belakang sambil jalan, Iya asal dalam sih. area gitu. Betul sih, betul. Dan kita bakal lihat aja seperti apa performanya. Karena kalau tadi dengar kata Civirji berarti ini signature pick ya. Dan biasanya signature pick bakalan lebih galak daripada power pick. Enggak signature pick banget sih kalau untuk retailnya Cincau. Tapi kalau untuk Hayabusanya ya. Oke, so kita akan langsung saksikan aja dalam Lane of Dawn kali ini antara Alchemica dan juga geng Kapak Basreng bersama Nevin dan juga Kiriji Rolia tentunya. Jangan lupa ya teman-teman yang mau mabar, yang mau cari teman, kalau push rank capek di troll langsung aja Lita teman mabar setiap saat. Yeay! Ya ampun. Nah, kita udah kembali lagi melihat juga pergerakan dari seorang Cincau kali ini bersembunyi di area semak-semak, tapi langsung satu surprising attack dilakukan ke arah seorang Queen. Ini masalahnya masih ada seorang Enchi juga. So, akan ada surprising Iron Hook juga yang memungkinkan bisa terjadi di area top lane. Yes, tapi masih ditahan dulu aja sepertinya karena teman-teman dari GPX Basreng kayaknya bakalan coba untuk mengambil dari Lita Wanderer-nya dulu. Tapi sepertinya udah berhasil didapatkan sama seorang Funi. Cukup menarik, bukan dikasih ke arah seorang Sky karena mungkin Sky-nya tadi habis mencoba untuk
mencuri ya, atau mencoba untuk men-setup, tapi sayangnya nggak dapat dan dia bakalan langsung kembali lagi tentunya ke dalam orange buff milik dia sendiri. Oh iya, karena mungkin jalur rotasi yang berbeda dilakukan oleh seorang Sky kali ini daripada diambil oleh Alchemica, lebih baik diambilkan oleh geng Kapak Basreng. Tapi Alchemica kali ini belum terlihat adanya Iron Hook dari seorang Angie yang masih ditahan, dan ada rotasi juga yang dilakukan ke bagian mid lane-nya, dan Bill begitu agresifnya kali ini untuk memberikan cutting wave minionnya. Yes, ini LW kayaknya bakalan agak pasrah aja dulu untuk lomangnya karena bakalan diambil, tapi seenggaknya jadi informasi untuk teman-teman dari GPX. Tapi ternyata berhasil untuk ditarik kembali. Mei-nya sepertinya masih harus mengeluarkan flicker, tapi seenggaknya bisa selamat dulu deh yang penting. Wah, surprising lagi-lagi ya dengan air hook dari Alchemica. Kali ini ngebuat satu recall harus dilakukan langsung oleh para pemain dari geng Kapak Basreng, tapi masakan dari Bill juga dalam ancaman. Masih dengan regen yang cukup kuat, so nggak jadi masalah sejauh ini karena mereka juga akan mendapatkan character tool yang pertama di 2 menit yang pertama juga tanpa adanya gangguan sama sekali. Betul, masih ada consecration ya tadi yang bisa dia gunakan juga untuk selamat, tapi untuk dari purple-nya sendiri, wah mau mulai digangguin sama teman-teman dari Alchemica maksudnya. Ternyata tidak jadi ya. Tadi Sky-nya kan mau coba untuk nyuri. Ya. Nggak jadi nih, ketahuan sama anak-anak Pika. Tapi sekarang malah Cincau yang sempat terkena enhance chain. Chain doang dari seorang Gyogoy. Ya itu sakit banget sih ya. Mengingat dari seorang Gyogoy yang emang udah punya ultimate di level yang ketiga. So harus lebih berhati-hati lagi untuk early-nya. Dan pergerakan dari seorang Putih kali ini yang udah ngambil ke arah Bloody Hand-nya, perebutan ke arah purple buff-nya yang masih memang dikuasai oleh seorang Sky. Surprise terjadi di sana dengan Bloody Hand digigit terus menerus. Angie belum berhasil mendapatkan Iron Hook, namun Chain-nya kode karena seorang Sky, dan Sky gak bisa pulang terlebih dahulu, gak bisa menyelamatkan dirinya untuk kedua kalinya. Oh no, agak sulit sepertinya, tapi LW bakalan coba untuk mencicil lagi ke arah seorang Bill. Shield ketemu shield, serap ketemu serap. Tapi untungnya sih tadi kabur ya. Cuman untuk sekarang Little Wanderer diamankan lagi-lagi sama teman-teman dari GPX Basreng. Tapi pergerakan dari Alchemica seolah-olah menghindari letak dari Little Wanderer loh. Kalau kamu perhatiin. Tapi ini dia satu lemparan yang berhasil karena serang Angie, and has chain kembali lagi dibuka. Mei dalam bahaya, tapi flicker juga harus tertrigger, dan Ash memberikan satu eksekusi yang begitu maksimal karena nggak mau meninggalkan kesempatan yang ada, dan Sky surprising juga dilakukan dengan lemparan-lemparan. Tapi ternyata Ash gak gentar di sana, langsung menuju ke target berikutnya. Betul, Bill udah mulai motong juga cukup jauh tentunya, apalagi dengan Uranus ini dia kan super tebel ya. Cuman yang aku khawatirkan adalah Sky tidak berada begitu jauh dari sana, apalagi ada LW pastinya yang bakalan kembali ke dalam laningnya supaya bisa nge-clear dengan cukup cepat juga dan nanti bisa join ke dalam team fight. Tapi di area mid lane-nya Funinya sempat terkena, masih bisa muncul ke belakang. Mei-nya bakalan coba untuk memberikan cover dengan adanya perfect match dan juga satu buah first kill yang dia keluarkan tadi ya. Ya, covering dari seorang Mei yang lagi-lagi masih outstanding di game yang kedua ternyata, dan Funi terpaksa harus keluarin satu flickernya, cuma nggak jadi masalah yang terlalu besar, masih ada nyawa yang bisa dia amankan. Namun Alchemica turtle berikutnya akan langsung mereka eksekusi lagi di menit yang keempat tanpa adanya gangguan lagi. Yes, nggak ada gangguan, bener-bener agak susah. Tapi kalau untuk sekarang di area bottom lane bakalan happy farming aja, sementara itu di area mid lane-nya Funi lagi dan lagi harus di take down oleh seorang Gyogoy. Ini benar-benar Gyogoy berarti matang banget dengan Juliannya. Udah banyak latihan, karena Symphony of Skill-nya juga cukup jalan. Atau mungkin emang combo bersama dengan Franco ini ya sih, yang sebenarnya juga gampang untuk dikomboin bareng sama siapa aja. Tapi Mei sepertinya mau coba untuk ambil ke arah seorang Gyogoy, dibanting ke dalam area turret dan berhasil untuk di take down oleh seorang Cincau. Tapi Mei-nya malah menjadi bulan-bulanan. Queenie-nya udah mulai cukup sakit, bahkan tadi mengeluarkan ultimate dan jadi cepat banget dari segi attack speed-nya. Sementara itu di area mid lane LW-nya sudah mulai coba untuk berduel bersama dengan Bill, tapi kalau bawa kawan munduran lah ya. Ya, aku kira Baywan ternyata bawa kawan ya. Ternyata kali ini ngebuat kedua tim nggak mau terlalu terburu-buru. Bill yang selalu melakukan cutting wave-nya juga, dan tadi memang pertukaran yang cukup menguntungkan untuk geng Kapak Basreng ketika Gyogoy-nya yang harus tumbang. Angie kali ini langsung loncat ke bagian depan, digigit langsung dengan tambahan NS Chain dari seorang Gyogoy dan menjadi combo maut mematikan untuk geng Kapak Basreng. Tapi berbeda di sisi lain karena kali ini dari seorang Queenie yang mendapatkan pressure terus menerus, kayaknya masuk ke bagian dalam. Shadow Kill-nya juga masuk, tapi ternyata masih ada defensif dari Queenie yang gak bisa ditembus, dan Sky yang harus tumbang snowballing. Alchemica kali ini menolak untuk bisa ditumbangkan. Wow.
WON yang sempat dikeluarkan oleh seorang Queenie tepat waktu, gak masuk semua damage-nya. Dan dia pun berhasil pulang, tapi dibanting lagi. Build-nya cukup sekarat, masih coba untuk dikejar sepertinya sama seorang Funi. Tapi dengan adanya satu loncatan indah, Bill masih berhasil kabur ke belakang. Tapi sepertinya bakal coba untuk dicegat sama seorang Esmeralda. Tapi dia lihat top lane, iya cincaunya mau pulang. Tapi agak sulit, dicegat sama 3 orang. Depan, belakang, kiri, kanan semua ada. Di sandwich dulu lah. Jadi pusing dia. Ini kayak main benteng-bentengan sih ya dibandingkan main Mobile Legends karena benar-benar 3 pemain di sana mencoba untuk nge-trap, tapi di sisi lain juga hal yang sama juga terjadi karena udah ada perebutan ke area turtle, gak bisa dikontes dan langsung menjadi milik dari Alchemica. Ini turtle yang ketiga mereka amanin dengan free banget, mereka juga bisa dapetin ke arah ultimate turret. Tapi sebentar, Funi tadi sudah berhasil mengcopy ultimate dari seorang Enji. Nah, So siapapun nanti yang bakalan ada deket dia, selama dia pikir itu adalah orang yang penting, yes, pasti bakalan langsung coba untuk digigit dengan Iron Hook KW. Iron Hook KW. Tapi ini dia masalahnya ketika Gyogoi udah mulai maju ke depan. Trapping dari Gyogoi apa Buesri bakalan langsung kali juga satu volley-nya juga berhasil melempar, tapi Ash masih too strong untuk bisa ditumbangkan. Sky dalam ancaman dan juga seorang Mei yang kali ini harus mundur, dan komit dari seorang Ash yang berhasil lagi 3 pemain hilang. Kayak kapak Basreng dalam bahaya yang ada di depan mata mereka. Oh my god, I'm bamboozled. Sumpah, soalnya itu tadi satu trap yang sebenarnya kayak Itu oke, bagus banget di loh dari trap, Kapak. ditarik, berhasil ngebanting satu Mei-nya. Tapi ketika semua orang jadi satu, Ash-nya nggak kena, itu momen yang dimanfaatkan sama Ash untuk ngelowin teman-teman dari GPX Basreng, bahkan mendapatkan double kill tadi. Oh, lagi-lagi kena juga dan langsung aja di combo. LW menghilang di sana. Gyogoi too strong with Julian. Iya, ini geng Kapak Basreng. Kalau kita ngomongin winning condition, mereka kayaknya nggak bisa bermain berlima. Mereka harus coba untuk main pick off, jaga posisinya juga. Aku jadi keinget kombonya si Vivian sama Cini, pakai Franco sama Harley. Itu udah mantep banget. Dan kali ini kombonya Julian. antara Franco dan juga Julian yang sama-sama punya bulatan yang ngeri juga gitu ya. Enhance-nya sama Deadly Magic ya kan? Betul, tapi kan kalau Harley ngejar, nggak kena. Kelihatan mapnya, langsung mundur lagi deh tentunya. Untungnya masih ada Cyclone Eye juga, aman. Gyogoi juga nggak jauh di sana. Sebagai asuransi untuk melindungi diri buat AG. Iya, dan dia dari seorang Bill yang melakukan pengejaran ke arah seorang Sky. Tapi belum adanya satu inisiasi yang dibuka, belum terlalu agresif juga. Sementara Cincau udah bergeser ke area mid lane, mengingat dari segi bottom lane udah mulai rontok. Dari arah top lane pun demikian, hanya tersisa satu inner dan juga satu base-nya saja. Namun digigit lagi kali dari seorang Funi mengeluarkan ultimate IMU yang membuat dari seorang Bill cukup kelimpungan kali ini. Tapi masih bisa survive dengan regen yang begitu luar biasa. NJ satu terlempar lagi karena seorang Funi langsung tersurprise dan gak bisa selamat untuk kesekian kalinya. Atlasnya mengeluarkan Fatal Link, memang bisa memberikan sedikit penghalauan karena seorang Bill, tapi nggak cukup untuk menumbangkan pemain lainnya dari Alchemica. Dan Lord berhasil diamankan oleh Alchemica. Ini trade yang benar-benar cepat banget dilakukan oleh RRQ ketika mereka tahu oke, kita harus nyerahin Bill, tapi gue mau tuker sama Lord. Iya, tukar. Dan itu jadi satu makro yang sebenarnya bagus banget dijalankan oleh kedua tim gitu kan. Terutama dalam case ini adalah Alchemica gitu loh. Oke, build-nya ke takedown, yaudah kita dapat yang lain lagi gitu. Dan mereka tetap mempertahankan keunggulan mereka dari segi network sekitar 8.000 network. Ya, kalau kita bakal lihat juga dari segi replaynya kali ini di menit yang ke-7 ya, udah ada setup sebenarnya yang dibuat. Ini dan ini. Yes, berhasil sama mereka diri, tapi kita bakal fokus ke dalam gamenya terlebih dahulu dari seorang Elwin dalam bahaya. Attack speed dari seorang Queenie yang gak bisa ditahan lagi. Lihat betapa cepatnya dari semua senjata yang dikeluarkan. Double kill dari seorang Cincau akhirnya berhasil membalikan keadaan, bahkan triple kill seharusnya. Kali ini geng Kapak Basreng terlihat mulai bangkit dari keterpurukan mereka, udah mulai menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya dan bakal coba untuk menahan ke arah Lord yang memang masih squishy di Lord yang pertama. Yes, kalau Nikma punya Princess Ana dan Alin, kalau GPX Basreng punya Princess Cincau, nggak boleh itu, harus benar-benar dijagain karena itu adalah tulang punggungnya. Tapi dibantu dengan Funi juga tadi. Yes, betul. Apalagi kombi ultimate-nya selalu ke arah Bloodihan ya dari seorang Funi yang ngebuat adanya beberapa pemain Alchemica nggak bisa terlalu efektif. Tarikan lagi konek karena seorang LW. Memang ada seorang build sana, tapi damage output-nya nggak bakalan terlalu besar ketika udah berhasil ngedapetin Iron Hook tersebut. Bikin jantungan aja ya hari-hari NG. Tapi sebentar di area bottom lane Cincaunya kelihatan bakalan coba
untuk ditarik, digigit dengan adanya Bloodihan, menghilang. Sempat dibalikin lagi dengan adanya Fataling, tapi sendirian. Nggak bisa untuk di backup dan malah menjadi double kill untuk seorang Ashe. Oke, dari geng Kapak Basreng masih punya kesempatan tentunya. Mereka masih punya defensif yang cukup kuat bisa dibilang. Beberapa kali momentum dibalikin lagi oleh geng Kapak. Bahkan tadi terlihat juga dengan adanya seorang Cincau memasuki karena late game, dia punya change yang lebih besar juga. Sky, dia punya mobilitas yang tinggi juga, punya kesempatan buat melakukan split push yang harus diperhatikan hanyalah ke arah seorang Bill sih sebenarnya yang kali ini sangat amat merepotkan untuk memberikan gangguan ke arah geng Kapak. Iya, tapi di area top lane, sabar. Ini masih ada Nah. Sky juga yang bakalan berada dalam pengejaran dari seorang Bill. Coba untuk dikikis lagi. HP-nya sedikit demi sedikit, tapi meanwhile in the top lane, Mei-nya bakalan coba untuk berpisah sedikit. Sky bakalan coba untuk berdepan dengan temannya, tapi masih bisa digocek. Kembali pulang. Bill bakalan coba untuk menghalau, tapi LW berhasil mendapatkan ke arah seorang AG. Sementara itu di area bottom lane-nya, karena masih cukup sekarat, Sky bakalan coba untuk pulang lagi, tapi Bill nggak akan ngasih pulang dengan cukup mudah. Masih menjadi mission impossible. Apakah Sky masih bisa selamat? Ternyata tidak, saudara-saudara. Wow, what a nice play untuk seorang Sky kali ini tuh. Game yang bener-bener maksudnya gocek-gocekan yang bener bagus banget. Dia ngedodge berapa banyak resource. Meskipun memang pada akhirnya harus ditumbangkan ya. Tapi ini ngasih nafas yang lebih luas lagi buat geng Kapak Basreng ngebalikin keadaannya ataupun menyamakan kedudukannya. Dan kita mau lihat dari Alchemica yang mereka udah fokus ke arah Lord. Tapi geng Kapak bakal coba untuk manfaatin momen kali ini untuk nge-push ke arah threat di area bottom, di area mid lane juga. Meskipun emang Lordnya harus diikhlaskan. Harus diikhlaskan ya. Karena kalau misalnya kalian tidak ikhlas, nanti kalian tidak bisa melihat kesempatan yang ada di depan. Aduh, Lord bakal spam kembali. Begitu juga dengan jodoh kamu. Jadi tolong jangan terlalu lama digalaukan ya saudara-saudara. Iya, ada kesempatan kedua. Berikutnya tentu saja masih banyak yang terbuka lebar ya pilihan-pilihan depan mata kalian. Seperti dari geng Kapak Basreng kali ini. Mereka punya beberapa pilihan, mau split push kah, mau coba untuk full defense juga. Itu masih menjadi hal yang sangat mungkin. Mengingat adanya seorang Cincau kali ini areanya cukup besar. Dia juga punya attack speed yang cukup banyak. Dan ya kita bakal lihat targeting seperti apa yang dilakukan oleh geng Kapak Basreng. Mengingat dari seorang Bill udah mulai memberikan gangguan juga. Clearing wave dilakukan lagi Queenie. Attack speed yang udah gak bisa ditahan lagi. Apakah mampu untuk menembus pertahanan dari geng Kapak Basreng? Tapi tarikan mau dari seorang Eji berhasil connect lagi. Surprise di sana. LW gak bisa kamu mobilin dan Stardust dan-nya save the day. Namun Bill yang kali ini harus ditumbangkan. This is geng Kapak yang udah kembali lagi memberikan perlawanan untuk Alchemica. Bill benar-benar menjadi samsak di sini ya untuk teman-teman dari Alchemica. Berkali-kali di take down, tapi masih memberikan badannya dan juga melindungi teman-temannya. Tapi lihat, sabar, Funinya coba untuk berjalan dengan cukup polos, tapi Gyogoy coba untuk memberikan tadi enhance chain. Sayangnya masih berhasil dihindari dengan adanya Arcane Shift kalau nggak salah. Masuki karena menit yang ke-14 semakin intens tentunya karena perbedaan goldnya udah nggak terlalu signifikan lagi. Hanya berbeda di angka 4 ribuan aja yang pastinya belum berbeda sampai ke satu item. Dan ya kita langsung cek aja itemization-nya. Athena udah diamankan juga oleh seorang Mei. Dari damage dealer kita pergerakan ke arah Kari, Golden Staff, DHS, Windtalker, WON. Nggak heran ini bakalan sakit banget. Dan begitu juga untuk seorang Cincau. Mereka punya itemization yang beda karena ada Scarlet Phantom dan juga Berserkir di sana. Wow, cukup menarik. WON juga jangan lupa, karena kalau buat Cincau, kalau misalnya dia nggak punya WON sih, sulit. Nanti nggak bisa selamat, apalagi dari tadi juga sering banget diincar sama teman-teman dari Alchemica. Walaupun mungkin knockback dari seorang Gyogoy juga sangat mengerikan ya. Jadi WON gak akan berhasil di dia, tapi ternyata udah mulai coba untuk dibanting lagi. Queenie langsung menghilang di sana. Sementara itu mulai dibalaskan. Cincau coba untuk di take down, tapi masih berhasil selamat. Dan bahkan Enji pecah sepertinya dari segi immortalnya, tapi masih ada Bill juga berada di sana. Coba untuk memberikan cicilan kepada teman-teman dari Kapak Basreng. Mei berhasil di take down. Bill bakalan coba untuk mendapatkan satu orang lagi, tapi Ashe-nya berhasil untuk flanking dan mendapatkan ke arah seorang Funi. Diam-diam mutar ke belakang. Wah, itu flanking yang cukup jauh sebenarnya dilakukan oleh seorang Ashe. Dan berhasil maksimal juga. Gyogoy tadi kita lihat dia lebih fokus ke arah laningnya karena percaya banget ada Bill di sana dan ada Enji juga yang bisa nahan semua gempuran yang diberikan oleh geng Kapak Basreng. Dan benar saja ketika enhance-nya dibuka, semua source-nya juga dibuka, itu ngebuat dari geng Kapak harus kehilangan 2 pemain. Lord yang lagi-lagi akan menjadi perebutan
Kalau kita melihat tadi dua Lord sebelumnya berhasil diamankan oleh geng Kapak Basreng, kita bakal melihat power di area late game. Wah. Untuk geng Kapak seperti apa? Karena lihat dari sana Bill aja udah kehilangan setengah darahnya di Awas. Lord mereka yang ketiga. Yes, tapi awas, ini Angie yang mau datang bos. Hati-hati. Ash juga di sana mau coba untuk mencuri nih ke arah satu orange buff. Berhasil. Wah, hilang lagi resource untuk teman-teman dari GPX Basreng. Benar-benar nakal banget sih dari seorang Ash ya. Datang, ngasih lihat muka, abis itu nge-retry, udah selesai. Iya, iya, Ya makanya kayak ampun. sangat amat Nah, ini nih. mengerikan ya culikan-culikan yang terjadi. Iya, Dan ini immortalnya pecah nih kan dari Iya. seorang Angie. Terus build-nya di sana itu ikut ngecicilin dan ditambah dengan adanya enhance chain yang dikeluarkan oleh Gyogoi, itu yang bikin mainnya jadi tambah sekarat lagi. Tadinya tuh darah dia masih kayak setengah kurang dikit doang gitu loh. Tapi karena adanya enhance chain juga yang dikeluarkan, efek knockback-nya juga berasa, damage magic-nya juga masuk, jadi emang berasa sakit banget. Sayangnya kena cuma satu gerobak aja, tapi masih cukup aman untuk sekarang nih. Tapi Lord di area top lane udah berhasil menghancurkan juga area bottom lane, hanya tersisa sedikit lagi. Tapi teman-teman dari GPX Basreng hasil masih bisa, tapi ternyata di flicker hook dan langsung menghilang. Masih ada Immortal, coba untuk kabur, bakalan coba untuk dibanting 3 orang lainnya, tapi ternyata build-nya masih bisa selamat. LW malah di takedown kali ini. Funny cukup sekarat, Cicaunya hanya tersisa sendirian. Gak bisa lagi untuk melakukan defensif. RRQ Mika, congratulations, 2-0. Wow, RRQ Mika kali ini berhasil mengamankan win rate mereka yang memang udah 100%. Dan ini game yang bener-bener wow banget gimana caranya mereka rotasi, gimana caranya mereka bisa eksekusi. Angie, gila. Aku udah kayak speechless banget ngeliat RRQ Mika di game kali ini, meskipun memang ada perlawanan dari geng Kapak, tapi disiplinnya mereka dan cara targeting mereka udah bagus banget. Win rate 100% masih di tangan. Masih di tangan. Masih di tangan. Untuk teman-teman dari RRQ Mika, tapi kalau Wah. buat teman-teman dari GPX Basreng, nice try tentunya karena Yes. tadi sebenarnya gamenya ditarik lumayan panjang sama kalian dan bahkan berkali-kali untuk nargetin Bill juga. Tapi memang sulitnya ketika ada satu yang dijadikan bait. Teman-teman dari RRQ Mika ini juga pintar untuk mencari kesempatan yang lain, peruntungan di tempat lain. Iya. Ketika tadi dibanting fataling sama seorang Mei, Iya. malah dijadikan kesempatan oleh seorang Ash untuk dijab balik, di knockout strike, dan itu benar-benar jadi maksimal banget. AOE-nya kecil, maksudnya cuma ninju di depan kan, tapi dimaksimalkan karena habis dibanting sama Mei, Iya. semua anak-anak GPX Langsung. Basreng ngumpul, dan itu jadi satu momen yang sebenarnya bagus banget. Wah, dan aku ngelihat